Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Penonton Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 43 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Kata-kata minta tolong ke simbol kuno itu sempat menggetarkan Lindong. Dalam sesaat, ia menyadari bahwa sosok iblis ini tidak hanya sekedar musuh. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tersembunyi di balik aura jahatnya. Apa yang pernah menjadi ancaman kini berubah menjadi misteri yang mendalam. Dan Lindong tahu simbol kuno yang ada di tubuhnya memegang kunci untuk membuka rahasia ini. Lindong berdiri terpaku di udara, matanya menyipit menatap sosok manusia yang diselimuti oleh cahaya hitam pekat di hadapannya. Sosok itu dikelilingi oleh aura jahat yang berasal dari kekuatan iblis Yemo. Tampak gemetar dengan intensitas yang terus meningkat. Suara serak dan tidak jelas mulai keluar perlahan dari mulutnya, gemetar, seakan-akan berusaha keras mengeluarkan kata-kata. Lindong terkejut, tak menyangka akan mendengar suara semacam itu dari entitas yang begitu terkorosi oleh kekuatan jahat. Perlahan, keterkejutannya memudar, tergantikan dengan ekspresi heran dan kewaspadaan. Sosok cahaya hitam itu berdiri diam, cahaya kelam terus berkedip di matanya yang gelap. Lindong dapat melihat pertempuran batin yang hebat berlangsung dalam sosok tersebut. Perjuangan sengit antara kesadaran terakhir yang tersisa dan dorongan jahat yang menguasainya. Jelas sekali bahwa entitas itu sedang bertarung melawan pengaruh Qi Yimo yang mendominasi tubuhnya. Seolah sepotong kecil kesadaran telah berhasil lolos dari kegelapan total. Lindong merasakan keresahan di dadanya. Dia telah menghadapi beberapa makhluk yang dikuasai oleh kekuatan jahat Yimo di masa lalu. Namun tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda kesadaran, apalagi permohonan untuk bantuan. Setiap makhluk yang pernah tersentuh oleh Qi Yimo selalu berubah menjadi boneka pembunuh yang tak berpikir, tak berperasaan. Tetapi makhluk ini berbeda. Masih ada secercah kesadaran yang berusaha keras bertahan melawan kehancuran total. Lindong kemudian bertanya kepada Yan, entitas misterius yang berkomunikasi dengannya dalam pikirannya. Yan, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia bisa mempertahankan kesadarannya? Yan, yang telah menjadi pemandu Lindong dalam memahami dunia ini, menjelaskan tubuhnya telah terpapar energi petir selama ribuan tahun di dasar danau petir ini. Qi Yimo yang menguasainya tidak bisa sepenuhnya merasuki tubuhnya karena tekanan energi petir tersebut. Selain itu, Yimo yang membunuhnya waktu itu dengan sengaja menyegel sebagian kesadarannya dalam tubuhnya. Sekarang, sepotong kecil kesadaran itu telah menemukan celah dalam keseimbangan antara energi petir dan Qi Yimo, mencegahnya sepenuhnya terjerumus dalam kekejaman tak berakal. Lindong pun mendengarkan dengan serius dan kembali bertanya, lalu bagaimana aku bisa membantunya? Yan menjawab dengan tenang, dia merasakan keberadaan simbol kuno pelahap di dalam dirimu. Hanya 8 simbol kuno agung dan beberapa harta ilahi tingkat tertinggi yang memiliki kekuatan untuk menghilangkan Qi Yimo. Dia membutuhkan bantuanmu untuk menghilangkan kekuatan jahat itu dari tubuhnya. Mendengar itu, Lindong merasakan beban berat menghimpit pundaknya. Simbol kuno yang dia miliki memang memiliki kemampuan untuk menghilangkan Qi Yimo. Namun makhluk di depannya jelas berada di luar kekuatan biasa. Menghadapi kekuatan Qi Yimo sebesar ini sangat beresiko. Jika gagal, Lindong tahu bahwa Qi Yimo bisa merembes ke dalam tubuhnya, membawa malapetaka yang tak terbayangkan. Namun, pilihan untuk tidak membantu tampaknya lebih buruk. Jika makhluk itu kembali kehilangan kendali atas kesadarannya, Lindong akan menghadapi mayat iblis dengan kekuatan tahap kematian mendalam yang hanya tahu cara membunuh tanpa henti. Kemungkinan Lindong bertahan dalam pertempuran itu sangatlah tipis. Sehingga, Lindong pun menghela napas dalam karena ia merasa tak ada pilihan lain selain menerima tantangan ini. Namun dia tahu, meskipun beresiko besar, dia tak bisa lagi menolak. Melihat kesedihan dan keputusasaan mendalam yang memancar dari mata hitam makhluk itu, Lindong menguatkan hatinya. Makhluk itu tampak berterima kasih dengan mata yang tampak hidup kembali sesaat. Sambil menatap Mu Lingsan, Lindong berkata, Lingsan, tolong lindungi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Lantas, Mu Lingsan pun mengangguk tegas, memegang erat penutup peti mati kehidupan yang selalu ia bawa. Lindong kemudian melambaikan tangannya, memanggil kuali langit terbakar sambil berkata, ikuti aku ke dalam kuali. Aku akan mencoba menghilangkan Qi Yimo dalam tubuhmu, ucap Lindong kepada mayat iblis itu. Dan tanpa ragu, mayat iblis itu terbang masuk ke dalam kuali langit terbakar, diikuti oleh Lindong.
Di dalam kuali langit terbakar, Lindong menatap mayat iblis yang duduk di hadapannya, merasakan kekuatan Ki Yimo yang begitu pekat hingga membuat kulitnya merinding. Dengan pikirannya, Lindong memanggil simbol kuno pelahap yang segera muncul dalam bentuk lubang hitam kecil di udara, melahap semua energi di sekitarnya. Lalu dengan nada serius, Lindong berkata, "Panatua, Ki Yimo dalam tubuhmu terlalu kuat. Simbol kuno ini mungkin tidak cukup." Mayat iblis itu berusaha keras menenangkan tubuhnya yang bergetar dan menjawab, "Lakukan saja yang terbaik. Aku akan mencoba menahan dorongan untuk menyakitimu." Mendengar jawaban ini, Lindong pun mengangguk. Dia tahu bahwa meskipun makhluk itu berusaha keras mempertahankan kesadarannya, jika Ki Yimo benar-benar mengambil alih, akan sangat sulit untuk menahannya, bahkan dengan simbol kuno. Karena itu, dia tak hanya bisa mengandalkan simbol kuno, tetapi juga harus menggunakan kekuatan penuh dari 3 harta suci yang dia miliki. Lindong memanggil formasi alam semesta kuno dan batu leluhur. Kedua benda itu melayang di udara, memancarkan energi yang begitu kuat hingga ruang di sekitar mereka bergetar. Bersama dengan simbol kuno pelahap, ketiga harta suci itu mulai berfungsi bersama untuk melawan Ki Yimo. Dengan hati-hati, Lindong mulai memusatkan energinya. 3 pilar cahaya meluncur keluar dari ketiga harta suci itu, menyerang langsung tubuh mayat iblis. Cerita memilukan keluar dari mulutnya saat asap putih tipis mulai mengepul dari tubuhnya, tanda bahwa Ki Yimo perlahan-lahan mulai dihancurkan. Di atas hamparan tanah yang gersang, di mana langit diliputi awan gelap, ketiga cahaya itu bersinar menembus tubuh mayat iblis, langsung membakar aura kegelapan yang menyelimutinya. Uap putih keluar dari tubuh makhluk itu, dan suara mendesis terdengar seolah sesuatu yang mengerikan sedang disucikan. Ki Yimo, energi jahat yang telah lama menguasai mayat tersebut, perlahan-lahan mulai lenyap di bawah cahaya terang dari 3 harta ilahi yang dimiliki Lindong. Namun, pembersihan itu tidak terjadi tanpa perlawanan. Jeritan melengking keluar dari mulut mayat iblis. Jeritan itu menyeratkan rasa sakit yang tak terhingga, seolah-olah ribuan tahun penderitaan terakumulasi dalam satu suara. Tubuh iblis itu bergetar hebat, dan Lindong bisa melihat tato-tato gelap yang berkelok-kelok di seluruh tubuh mayat. Tato-tato itu tidak hanya menghiasi kulit, tetapi tampak seperti rantai yang mengunci Ki Yimo di dalam tubuh, seolah melindungi kekuatan jahat tersebut dari pembasmian. Lindong tahu bahwa menghapus Ki Yimo tidak akan cukup jika tato itu tetap utuh, seperti gulma yang harus dicabut akarnya. Begitu juga kekuatan gelap ini harus dihancurkan sepenuhnya. Dengan tekad kuat, Lindong mengarahkan lebih banyak energi ke 3 harta ilahinya, menambah tekanan pada makhluk di hadapannya. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tato-tato iblis yang terukir di tubuh makhluk itu mulai bergetar. Mereka bergoyang dan menggeliat seperti makhluk hidup yang mencoba melarikan diri dari penyucian. Tiba-tiba, tato-tato itu terlepas dari tubuh mayat dan berkumpul menjadi satu entitas yang luar biasa besar. Cahaya hitam yang pekat membentuk sosok kegelapan setinggi 1000 kaki dengan mata yang dipenuhi niat membunuh dan api hitam yang berkobar di sekelilingnya. Makhluk itu yang terbentuk dari tato iblis memancarkan aura kehancuran dan kemarahan. Makhluk kegelapan itu menatap Lindong dengan kebencian yang membara. Raungan menggelegar memenuhi udara saat api hitam terkumpul, berubah menjadi tombak besar yang siap menghancurkan. Tombak itu melesat dengan kecepatan kilat langsung menuju Lindong. Namun, Lindong tetap tenang. Di saat makhluk itu mengumpulkan kekuatan, dia melihat peluang. Sebelumnya, tato iblis telah bersembunyi di dalam tubuh mayat, membuat mereka sulit dijangkau. Tapi sekarang, mereka telah keluar dari persembunyian dan menjelma menjadi bentuk fisik. Itu adalah kesalahan fatal. Lindong pun kemudian bergumam, "Dunia ini tidak memiliki tempat untukmu." Dengan gerakan cepat, Lindong membentuk segel tangan. Segera, formasi besar muncul di langit. Arai bercahaya yang memutar dengan cepat seolah melawan arah waktu. Cahaya formasi itu jatuh, menghantam tombak api hitam dengan kekuatan dahsyat. Tombak itu yang seharusnya menciptakan ledakan besar, justru mulai runtuh dan menghilang dalam sekejap. Lindong tak memberi makhluk kegelapan itu kesempatan untuk menyerang kembali. Dengan raungan penuh tenaga, dia memerintahkan garis-garis cahaya dari formasi itu untuk berubah menjadi rantai-rantai bercahaya. Rantai-rantai itu melesat seperti ular-ular emas di udara, mengikat tubuh makhluk kegelapan dengan kuat. Makhluk itu berjuang sekuat tenaga, namun setiap api hitam yang dikeluarkannya hancur saat bersentuhan dengan rantai bercahaya tersebut. Melihat makhluk itu semakin terdesak, Lindong mengaktifkan batu leluhur yang berada di tangannya. Cahaya putih terang dan lembut memancar dari batu itu, turun seperti cahaya matahari yang menyinari kegelapan. Begitu cahaya itu mengenai makhluk kegelapan, rantai-rantai bercahaya semakin mengencang, sementara Ki Yimo yang sebelumnya mengalir liar mulai hancur sedikit demi sedikit. Makhluk itu mengeluarkan pekikan mengerikan. Kekuatannya perlahan-lahan memudar di bawah tekanan gabungan 3 harta ilahi.
Kini, wajah Lindong dipenuhi ketegasan. Tidak ada tempat bagi keraguan atau belas kasihan di sini. Untuk menyelesaikan tugasnya, ia harus memusnahkan kegelapan sepenuhnya. Dia mengangkat simbol kuno pelahap, senjata yang telah lama menjadi andalannya. Dengan kekuatan penuh, ia memerintahkan simbol itu untuk meluncurkan serangan terakhir. Simbol itu berubah menjadi lubang hitam berputar, menebas tubuh makhluk kegelapan dengan kecepatan luar biasa. Tubuh makhluk itu terbelah menjadi dua, lalu hancur berkeping-keping. Namun, bahkan setelah terpotong-potong, potongan-potongan tubuh makhluk itu tidak mati. Mereka terus menggeliat, berusaha untuk menyatu kembali. Niat jahat masih terpancar dari setiap potongan tubuhnya. Dengan kemarahan yang mendidih, Lindong menggerakkan 3 hartal ilahi secara bersamaan. Cahaya dari batu leluhur, kekuatan disintegrasi dari formasi alam semesta kuno, dan kekuatan penghisap dari simbol kuno pelahap, semuanya berkumpul menjadi satu. Ketika kekuatan itu menghantam potongan tubuh makhluk kegelapan, menghancurkannya hingga lenyap sepenuhnya. Makhluk itu mengeluarkan raungan terakhir yang penuh kepedihan sebelum tubuhnya hilang ditelan ketiadaan. Dengan itu, Ki Yimo yang begitu jahat akhirnya musnah dari dunia ini. Setelah pertempuran selesai, Lindong berdiri dengan nafas yang tersengal-sengal. Wajahnya pucat karena menggunakan begitu banyak energi. 3 harta ilahi memang membantunya menundukkan Ki Yimo, tetapi harganya adalah kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Namun, saat dia memandang mayat iblis yang kini melayang di udara, sesuatu telah berubah. Semua tanda-tanda iblis telah menghilang dari tubuh mayat. Pupil yang dulunya hitam legam kini bersinar dengan cahaya perak yang terang. Petir kecil terlihat menari di dalamnya, menandakan kekuatan baru yang lahir kembali dari kegelapan. Hal ini jelas membuat Lindong tersenyum tipis. Pakar dari zaman kuno ini yang sebelumnya terperangkap dalam kegelapan, kini telah sepenuhnya memulihkan dirinya. Aura yang terpancar dari tubuhnya sekarang sekuat ahli yang telah mencapai puncak kekuatan di tahap kematian mendalam yang sempurna. Dan kini, setelah pertarungan panjang dan usaha keras, semua ki jahat itu telah lenyap dari tubuh sosok tersebut. Cahaya perak yang menyelimuti mayat itu tidak lagi dipenuhi oleh hawa kebencian. Sebaliknya, perasaan lega dan kedamaian kini tergambar di sana. Saat fluktuasi mulai terlihat di mata sosok bercahaya perak itu, Lindong dengan rasa penasaran bertanya dengan hati-hati, "Para tua, apakah kita berhasil?" Wajah sosok bercahaya perak itu terlihat kaku untuk beberapa saat. Matanya kosong, seolah-olah mencoba menyesuaikan diri dengan situasi baru. Namun, tak lama kemudian, ekspresi kegembiraan meluap dari dirinya. Seluruh tubuhnya bergetar halus dan air mata haru tampak hampir keluar. Emosi yang mendalam dan syukur memenuhi suasana di sekitar mereka. Lalu, sosok itu dengan suara penuh mengucapkan ucapan terima kasih yang tulus kepada Lindong. Dia kemudian membungkuk hormat kepada Lindong, mengisyaratkan betapa besarnya penghargaan yang dia rasakan. Lindong tersenyum tipis dan menghela nafas lega sambil berkata, "Tidak perlu berterima kasih, Panatua. Karena aku memiliki simbol kuno pelahap, maka sudah menjadi tugasku untuk melawan Yimo ini." Meskipun Lindong berbicara dengan sopan, di dalam benaknya ia tahu, kalaupun dia tidak menolong sosok itu, dia pasti akan menghadapi kesulitan luar biasa untuk menghadapi ahli di tahap kematian mendalam yang gila. Dalam hati Lindong, ia merasa cukup lega karena semua ini akhirnya berakhir dengan baik. Lindong tersenyum sambil menangkupkan tangannya dan berkata, "Panatua seharusnya sekarang aman, bukan? Selamat kalau gitu." Sosok perak itu, yang ternyata seorang ahli yang sudah lama mati, berkata, "Tato iblis yang mencemari tubuhku telah hilang. Kini kesadaranku yang terperangkap selama ribuan tahun akhirnya terbebas. Namun, aku tidak akan bertahan lama, dan aku akan segera menghilang." Seketika, Lindong menjadi begitu terkejut dan bertanya-tanya, "Menghilang? Bukankah Ki Yimo di tubuhmu sudah hilang? Mengapa kamu harus menghilang?" Lantas, sosok itu pun tertawa lembut lalu menjawab, "Yang ada di hadapanmu sekarang hanyalah sepotong kesadaran dari jiwaku yang tersisa. Setelah disegel selama ribuan tahun, kesadaran ini telah mencapai batasnya. Kalau bukan karena kekuatan yang kutahan selama ini, kesadaranku mungkin sudah lama menghilang akibat korosi Ki Yimo." Dengan suara yang lebih tenang, sosok itu melanjutkan, "Aku sudah lama mati. Dapat mendapatkan kembali kesadaran walau hanya sesaat sudah merupakan keajaiban. Tidak ada yang lebih yang saya inginkan. Saudara-saudaraku yang dulu telah berubah menjadi debu dan kembali ke bumi. Tidak ada lagi yang menahanku di dunia ini." Lindong terdiam mendengar penjelasan itu. Sosok bercahaya perak tersebut telah lama berdamai dengan takdirnya. Perlahan, Lindong menghela nafas dan bertanya, "Panatua, bolehkah aku tahu namamu?" Lantas, sosok itu dengan tenang menjawab, "Zuo Fei, anak muda, kamu datang ke istana guntur ini untuk mencari harta karun, bukan? Aku yakin tempat ini sudah lama berubah menjadi gurun." Sambil mengangguk, Lindong berkata, "Ya, aku mencari simbol kuno petir." Sontak, Zuo Fei terdiam sejenak.
Kenangan akan masa lalu tampak mengisi pikirannya. Dengan suara lembut dia menjawab, tahun itu Kaisar Guntur Dewa memang mendapatkan simbol kuno petir. Namun karena itu istana Guntur kami menjadi sasaran serangan besar-besaran oleh Yimos. Dengan perasaan penasaran, Lindong kembali bertanya, seberapa kuat Yimos yang menyerang saat itu? Maka sambil tersenyum pahit, Zhuo Fei pun menjawab, haha, Yimo kelas raja dan 2 kelas umum menyerang kami bersama dengan pasukan besar komandan kelas Yimo. Mendengar jawaban ini, mata Lindong pun mulai menyipit. Rasa ngeri melintas di wajahnya. Yimo kelas raja setara dengan ahli di tahap samsara, sedangkan Yimo kelas umum bisa melawan ahli di ranah reinkarnasi. Mendengar bahwa ada 2 Yimo kelas umum yang menyerang, bahkan disertai Yimo kelas raja, Lindong dapat membayangkan betapa dahsyatnya pertempuran yang terjadi di masa lalu. Zhuo Fei juga memberitahu bahwasanya Yimos itu sangat licik. Mereka dulu menyerang saat Kaisar Guntur Dewa tengah menghadapi kesengsaraan samsara untuk melangkah ke tahap reinkarnasi. Meski terluka parah, Kaisar Guntur berhasil membunuh 2 Yimo kelas umum dan menyegel Yimo kelas raja. Sontak Lindong terkejut mendengar ini. Meski Kaisar Guntur Dewa tidak mencapai ranah reinkarnasi, dia masih mampu melawan Yimos kelas tinggi tersebut. Dengan perasaan sedih, Zhuo Fei kembali memberitahu bahwa meskipun berhasil menyegel Yimo kelas raja itu, Kaisar Guntur Dewa pada akhirnya harus membayar dengan nyawanya. Setelah beberapa saat hening, Lindong kembali bertanya, apakah simbol kuno petir masih ada di gua ini? Sambil mengangguk, Zhuo Fei pun menjawab, ya, jika aku tidak salah, simbol kuno petir ada di dunia Guntur, ruang yang diukir oleh Kaisar Guntur Dewa sendiri. Namun, untuk memasuki dunia Guntur, seseorang membutuhkan kunci khusus. Lindong teringat kunci menara perak yang dia miliki, sehingga ia pun langsung mengeluarkan kunci tersebut. Zhuo Fei kemudian menjelaskan kalau ada 3 kunci menara perak. Jika Lindong bisa mengumpulkan ketiganya, maka Lindong bisa memasuki langsung dunia Guntur. Lindong mengerutkan dahi. Jika dia ingin memasuki dunia Guntur, dia harus mengambil 2 kunci lainnya dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius. Itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Mendengar penjelasan itu, Lindong pun mulai bersiap dan mencoba bertanya lagi kepada Zhuo Fei, di mana pintu masuk dunia Guntur. Zhuo Fei pun kembali menjawab pertanyaan Lindong, aula Guntur di kedalaman gua ini. Namun, aula itu dijaga oleh 3 Raja Guntur yang agung. Ternyata, seperti Zhuo Fei, 3 Raja Guntur lainnya juga telah kehilangan kesadaran mereka dan berubah menjadi mayat petir. Ini berarti Lindong harus menghadapi 3 ahli di ranah kematian mendalam. Tantangan ini membuatnya sedikit ragu, namun ia tahu tidak ada jalan lain jika ia ingin mendapatkan simbol kuno petir. Zhuo Fei menatap Lindong dan berkata dengan penuh harapan, apakah kamu bisa mendapatkan simbol kuno petir atau tidak? Itu tergantung pada nasibmu. Tapi hati-hati, jangan mengungkapkan simbol kuno di masa depan. Yimos akan selalu mencari kesempatan. Sebagai bentuk terima kasih terakhir, Zhuo Fei memutuskan untuk memberikan tubuhnya kepada Lindong. Dengan cahaya gemerlap, tubuhnya berubah menjadi inti petir yang penuh dengan energi yang luar biasa, lebih kuat dari semua inti yang pernah didapat Lindong sebelumnya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.